Dan pemirsa kita akan terhubung dan juga berbincang bersama dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi Bung Roni. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bung Ropan. Hingga saat ini belum ada statement resmi dari PSSI terkait dengan adanya insiden kericuhan di laga Arema versus Persebaya. Seperti apa tanggapan Anda? Justru saya dengar ya bahwa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah mengatakan bahwa akan ada investigasi, ada bentuk tim untuk bisa menyelidiki ini. Ya. Bisa dilihat setelah tragedi ini, dan PSSI lewat PT LIP itu yang bertanggung jawab di kompetisi Liga Indonesia ini menyatakan akan ada istirahat atau tidak ada pertandingan lagi dalam sepekan. Saya pikir ini serius ya, tidak main-main, bukan saja sepekan sebenarnya. Ini salah kalau hanya berhenti selama sepekan kompetisi Indonesia dengan tragedi yang ada di Malang. Ya, ini jauh lebih besar dari tragedi Heysel tahun 85 ketika ada 39 orang meninggal, atau tragedi di Hillsborough pada tahun 96, 33 tahun lalu ketika semifinal Piala FA antara Liverpool dan Nottingham Forest. Ada 96 orang yang meninggal. Ini jauh lebih besar. Jadi statement dari PT Liga ini untuk PT Liga ini hanya 1 minggu, saya pikir tidak. Ini akan panjang. Kalau perlu satu kompetisi ini langsung tidak boleh bermain lagi. Saya pikir itu karena pada saat tahun 85 itu FA dan UEFA itu menghukum klub-klub Inggris itu tidak bisa bermain dalam 5-6 musim. Tahun 85 baru tahun 90 cabut. Bagaimana ya? Ini sekarang juga harus menjadi konsepner ya. Kita harus bisa mengistirahatkan liga kita dalam waktu yang cukup panjang, karena ini juga akan berpengaruh pada penyelenggaraan Piala Dunia U20 di mana 2023 kita itu sebagai tuan rumah. Pasti FIFA kalau melihat ini bukan tidak mungkin kita di-ban semua liga tidak boleh bermain, termasuk pengancaman di mana kita sebagai tuan rumah. Nah, ini kan sangat merugikan buat kita. Begitu. Baik. Baik, tapi Bung Ropan, pertandingan diberhentikan selama 1 minggu. Apakah menurut Anda ini efektif dan juga menjamin bahwa kejadian serupa ini tidak akan terjadi ke depannya? Nggak bisa. Saya pikir kalau 1 minggu itu terlalu singkat ya untuk tragedi seperti ini ya. Yang ini tragedi terbesar loh sepanjang sejarah menurut saya. Kalau sudah di atas 100 korban yang terjadi, ini semua harus dievaluasi dengan cermat sekali ya. Bagaimana pihak kepolisian harus bisa lihat di sini, PT Liga juga harus melihat di sini. Masa cuma seminggu? Nggak boleh, saya pikir. Ini tidak main-main, ini serius loh. Jadi kalau itu saya bilang tadi, jangankan seminggu, sebulan pun nggak bisa. Ini harus diistirahatkan dulu. Ini dampaknya besar. Apalagi nantinya ini akan ada gesekan. Pertandingan hari ini juga itu melibatkan antara Persija dan Persi itu bermain di Bandung, itu harus hati-hati juga. Dan ini kita tahu bersama, ini kan dengan emo yang tinggi, dengan kejadiannya ada di Malang, harus diantisipasi juga pertandingan yang akan berlangsung di Bandung. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Mas. Baik, tapi kalau kita lihat memang ini kan bukan pertama kali terjadi ricuh. Di GBLA juga sempat terjadi pada saat itu. Ini sebenarnya apa yang perlu dibenahi Bung Ropan dari sisi teknisnya, dari sisi timnya, dari sisi seluruh sistem dari PSSI sendiri seperti apa? Iya, memang sudah ada pernah terjadi. Tapi kan yang paling besar yang terjadi di Malang ini kan, yang sampai 127. Jadi semua memang harus dilihat. Bagaimana, termasuk dari Polri juga dalam memberikan izin, ini harus hati-hati. Jadi belajar dari sini, hikmahnya ada untuk ke depan, harus ada persyaratan-persyaratan yang super berat untuk bisa memberikan izin berlangsungnya kompetisi Indonesia. Kemudian bagaimana PT LIP juga harus bisa melihat, bagaimana panpel juga yang ada di Malang ini, itu bagaimana ya. Itu yang harus dilakukan oleh PT LIP ke depan, PSSI juga. Ya. Untuk melihat ini semua, jadi mesti terkait ya dengan kepolisian juga yang menembak gas air mata itu ya, yang tidak tepat sasaran juga yang membuat banyak sesak napas dan sehingga muncul korban ya di Malang ini ya. Itu kan harus dilihat juga semua. Ya, itu juga Bung Ropan. Itu juga yang menjadi pertanyaan, penggunaan gas air mata di Kanjuruhan ini apakah sudah sesuai dengan aturan FIFA atau seperti apa?
Iya kan tidak, kalau di Eropa saya bilang jarang ya dalam stadion tuh pakai gas air mata dengan seperti ini ya. Kalau yang terjadi ke Eropa ini kan cuma ada gesekan yang luar biasa di antara supporter seperti di Heysel di Brussels sana kan. Gesekan antara Juventus dan Liverpool, sama juga di Hillsborough. Ya itu ada nah ini kepolisian yang agak salah memang karena membuka pintu di saat kick off sehingga masuk dari luar dan dalam dan ada tragedi di sana. Nah kalau penggunaan gas air mata saya pikir tidak tepat, tapi memang karena kerusuhan yang sudah begitu hebat jadi polisi bisa menembak dengan gas air mata, tapi saya pikir tidak tepat sasaran ya karena ini membuat banyak orang kan yang panik, itu yang membuat banyak terinjak-injak ya. Ini menjadi masalah Artinya juga. bisa dikatakan Ya, penggunaan gas air mata ini melanggar aturan FIFA begitu ya, Bung Ropan ya? Iya, saya pikir bisa demikian ya, karena bisa dilakukan dengan demikian. Kemudian ya setelah ada gas air mata ini kan tidak sepadan dengan tim medis yang ada. Bagaimana ada ratusan orang tim medis hanya sedikit. Ini membuat juga sulit. Nah ini hal-hal ini yang perlu juga dilihat untuk menyelenggarakan sebuah pertandingan ya memang harus tim medisnya juga harus dipersiapkan dengan baik semua. Dan gas air mata ini saya pikir ya gimana ya. Ini juga pihak kepolisian ya, Polri juga harus bisa lihat nih. Ya, apakah mereka bisa melakukan seperti ini karena berbahaya juga. Ini yang membuat banyak korban berjatuhan karena gas air mata ini untuk ditembakkan. Tidak, itu saya bilang tidak tepat sasaran memang. Baik. Bung Ropan, salah satu sanksi yang juga diberikan, ini kan kemarin bonek juga tidak diperbolehkan untuk menonton pertandingan. Apakah akan hal yang sama juga akan dilakukan kepada Arema Malang? Harus, saya pikir harus. Ya kan? Itu penting. Bahkan PSSI kan saya sudah dengar bagaimana PSSI akan mengeluarkan sebuah sanksi bahwa tidak boleh bagi pendukung-pendukung ini untuk bisa datang ke manapun ya untuk bisa menyaksikan pertandingan. Ya pikir ini harus sanksinya harus tegas. Jangan sanksinya nanti dibuat sekarang, nanti 3 bulan 4 bulan kemudian dicabut. Itu kan terjadi di Indonesia sama dengan sanksi-sanksi lainnya kan. Jadi membuat sepak bola kita agak sulit memang ini. Banyak juga wasit-wasit yang memimpin pertandingan membuat kerusuhan ya di lapangan, tapi nggak sampai setahun sudah dicabut. Nah kalau ini memang dijalankan harus benar-benar tegas dari PSSI. Karena ini tidak gampang, ini bahaya, ini mengancam sepak bola kita ini. Ini kalau FIFA lihat, kita akan dihukum semua. Jadi bisa habis ini sepak bola kita gitu. Bung Ropan?